Gue akan jelasin kepada kalian 3 produk digital yang bisa menghasilkan 1 miliar pertama. Dan tentunya ialah cash keras. Banyak banget yang nge-DM gue bagaimana caranya gue bisa menciptakan sebuah produk digital yang selalu winning. Dan di sini gue akan membagi pada kalian, tentunya kalian yang bisa mempelajari bagaimana cara gue berpikir dari konten yang satu ini. Dan tentunya untuk menghasilkan 1 miliar pertama kalian dari produk digital yang gue sebutin, ini bisa membantu lo untuk mempercepat tentunya cash keras yang lo punya. Bukan berarti lo ingin menghasilkan uang harus menjalankan produk fisik atau produk konvensional. Gue sih nggak mau membahas itu karena itu bukan lininya gue. Gue sudah exit di bidang itu dan gue sekarang akan membahas mengenai produk digital ini sendiri. Jadi yang pertama yang pengen gue bahas ialah produk digital yang lo bisa jalankan ialah produk digital yang memiliki license. Salah satunya ialah PLR produk. Lo bisa mencari di Google itu seperti apa, dan di sini gue pengen sebutin bahwa produk yang bisa lo jual, nggak harus lo menjual produk digital itu ialah produk yang lo bikin sendiri, tapi lo bisa menjual produk yang sudah ada license-nya dari orang secara izin. Dan jika lo nggak ingin bermain PLR produk, it's okay. Lo bisa mencoba produk dari lokalan. Banyak juga orang yang mengizinkan menjual produk mereka ke Bali, dan lo tinggal mencari aja gimana caranya. Biasanya tuh lo mencari di grup-grup atau di forum-forum di mana mereka mengizinkan menjual produk mereka. Dan ada juga beberapa opsi di mana lo bisa bermain produk yang lain. Salah satunya lo menjadi affiliate. Nah, affiliate produk digital ini banyak sekali. Lo bisa mencari. Dan jujur aja, gue membuka kepada kalian bahwa kalau misalnya kalian menjadi member gue di Digital Conversion, kalian bisa menjadi affiliate gue juga, dan tentunya komisinya ini sangat besar. Beberapa orang yang sudah mencoba dan menghasilkan duit dari affiliate gue, ini juga udah bisa hasilin tuh lebih dari balik modal dari yang mereka keluarkan di kelas gua. Dan mereka juga sudah menghasilkan duit yang lumayan banyak dari apa yang mereka jual dari produk digital yang gua izinkan untuk dijual. Dan bisa jadi ketika mereka tidak punya modal dalam menjalankan sebuah iklan, uang yang gue bagikan sebagai commission buat mereka, ya mereka bisa menjadi modal buat beriklan juga. It's okay gitu, gue tidak masalah. Kenapa gue membuka ini? Supaya mereka bisa menghasilkan dan mendapatkan uang untuk modal beriklan lagi dari digital produk yang mereka jual. Sebenarnya ketika lo bermain produk seperti PLR produk, enaknya lo hanya membeli produk dari mereka sekali, lo bisa menjualnya berkali-kali tanpa perlu lo buat sedikit pun. Lo hanya perlu memikirkan gimana caranya lo menjalankan iklan, memposisikan produk lo sebagai positioning. Ini angle-nya mau ditaruh di mana nih, membuat landing page doang. Sisanya lo jalanin aja iklan produk mereka. Kemungkinan besar kalau misalnya lo mendapatkan produk yang tepat, lo bisa winning dan bisa menghasilkan 1 miliar pertama lo. Mungkin lo sudah sering mendengar bahwa template ini sangat laku sekali di luar negeri, terutama di US, di Singapura, apalagi di Indonesia. Banyak orang yang membutuhkan template. Kenapa orang membutuhkan template? Karena memudahkan pekerjaan mereka, memudahkan waktu mereka untuk menghasilkan apa yang mereka mau. Contohnya, kenapa Canva itu ada? Kenapa ChatGPT itu ada? Kalau Canva itu ada, berarti menghemat waktu desainer yang tadi harus bikin pakai Adobe Illustrator, Adobe Photoshop untuk membuat sebuah poster. Lu cukup pakai Canva aja, hitungan menit juga udah kelar desain lu. Tadinya gua punya pengalaman desainer, itu kalau gue mau bikin satu poster itu bisa mungkin setengah jam atau 1 jam untuk membuat satu poster. Nah tapi gue di Canva bisa bikin cukup 1 menit gitu ketika gue pengen bikin poster. Gampang banget. Dengan adanya tools-tools seperti itu, ini memudahkan pekerjaan gue. Ini memudahkan waktu gue untuk bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Terutama nih ketika lo misalnya ingin menjual sebuah produk digital, lo harus lihat apa yang bisa dipermudah untuk orang lain. Misalnya ada tools untuk generate konten pakai AI. Nah itu kan mempermudah orang yang tadi mungkin kalau mau bikin konten mereka harus nge-shoot gitu satu-satu, edit di CapCut. Tapi dengan adanya tools, ketika lo bisa mengenerate konten itu mungkin bisa sampai 30 dalam waktu 15 menit, itu kan gila banget. Orang bisa sangat dipermudah hidupnya untuk membuat sebuah konten. Bisa jadi mereka pengen bikin konten iklan atau konten marketing atau konten organik untuk keperluan sosial media mereka. Mereka bisa menggunakan tools yang lo jual supaya
mereka bisa menghasilkan duit lagi. Dan lu juga tentunya bisa mendapatkan 1 miliar lu dari tools-tools yang seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar lu jual e-book, e-course, nggak seperti itu, tapi lu bisa menjual tools, bisa menjual template buat content plan mungkin, dan masih banyak lagi produk digital yang mungkin saja lu bisa lihat ini sebenarnya punya potensi di Indonesia. Dan salah satu cara ketika lu bisa melihat dan mengikuti perkembangan di luar negeri seperti apa, dan lu bisa bawa ke sini sampai akhirnya lu bisa mendapatkan 1 miliar pertama lu dari produk digital itu sendiri. Sebenarnya bukan hanya membuat sebuah produk, tapi lu juga harus bisa mendapatkan market yang tepat, permintaannya seperti apa, trennya lagi gimana, lu bisa membuat sebuah produk digital yang seperti itu. Mungkin kalau lu punya teman yang basic IT, jago banget, mereka bisa membuat produk digital tersebut dan lu bisa memarketingkannya produk-produk yang seperti yang gue sebutkan tadi. Karena kalau lu bisa menjual produk digital template seperti itu, lu nggak harus menjual produk itu di market lokal. Lu bisa jual tuh produk-produk itu di luar negeri juga, kayak di Etsy, di Gumroad, dan masih banyak website lain yang bisa lu jual produk digital yang lu ciptakan. Karena dengan lu menjual produk digital sudah dipastikan kok, uang lu itu akan jauh lebih banyak, margin lu itu akan jauh lebih besar, dan tentunya semua yang lu dapatkan itu cash liquid. Jadi bisa juga lo membuat satu konsep bisnis produk digital di mana lo membuat sebuah framework yang memudahkan orang untuk mengerjakannya. Contohnya mungkin framework bisnis digital marketing atau framework bisnis untuk UMKM. Atau lo bisa juga ketika lo punya basic di trading, lo bisa menjual framework untuk membaca sebuah chart di mana mereka punya kemungkinan ini kalau misalnya turun harus gimana cara baca chartnya, atau punya strategi framework yang lain untuk memudahkan mereka supaya mereka nggak terlalu banyak berpikir dalam mengerjakan bidang yang seharusnya mereka bisa kerjaan yang lain. Karena dengan lo membuat produk digital ini ialah berupa informasi di mana mereka membeli sebuah knowledge-nya lo, mereka membeli experience lo, mereka membeli sebuah shortcut untuk memudahkan apapun yang mereka kerjakan. Kalian mungkin bisa sempat ngeliat banyak orang yang menjual produk digital, contoh kayak from ChatGPT atau from VO3. Karena buat apa mereka membeli itu semua? Karena bisa memudahkan pekerjaan mereka, bisa memudahkan cara pikir mereka. Seharusnya nih step by stepnya seperti apa sih? Harusnya gue mulai dari mana sih? Contoh ketika lu melihat produk digital conversion gue, yaitu yang gue jual framework. Gue jual ialah bagaimana caranya memudahkan pekerjaan kalian, memudahkan kalian untuk menghasilkan uang dari produk digital ini dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan kalian trial error. Mungkin kalian bisa lihat juga di website gue, itu udah banyak testimoninya di marketertamu.com/digital-conversion. Kalian tinggal ketik aja sendiri, di bawah di deskripsi juga ada. Itu juga udah banyak gitu loh yang ngebuktiin bisa hasilin 100 juta, 400 juta, 600 juta dalam waktu 1 bulan. Yang 50 juta udah bertebaran, itu udah banyak banget. Setiap harinya juga ada. Karena apa? Mereka bisa menghasilkan seperti itu. Yang gue kasih tahu ialah ini loh formula termudah dalam menjual produk digital. Lu gak perlu banyak trial error, lu gak perlu dengerin kata mentor yang lain, lu dengerin gua aja udah. Lu tutup kacamata kuda, lu fokus, lu jalanin, nanti lu juga cuan. Semua yang gua hasilkan dari produk digital ini, gua bagiin semua ke member gua, gak ada yang gua tutupin. Bahkan semua topik-topiknya udah gua kasih gitu. Lu coba jalanin aja topik-topik seperti ini, gua jamin lu cuan. Berapa banyak dari mereka ya sudah mendapatkan duit dari yang gua kasih gitu loh. Ketika mereka cuan, gua juga gak dapet apa-apa. 1 perak pun juga gak gue kantongin dari gue kasih mereka gitu. Karena apapun yang mereka investasikan, ya itulah harusnya mereka dapatkan. Jadi ya gue cukup bisa happy aja. Gue dapet happy-nya aja ketika melihat mereka bisa cuan sebanyak itu, bisa berubah kehidupan 180 derajat. Ada juga yang sudah berhasil membayar utangnya 300 juta, itu udah lunas gitu dalam waktu 2 bulan. Dari mana semuanya? Dari digital product yang dimana mereka pelajari di digital conversion. Di sini gue juga nggak bermaksud untuk menjual kepada kalian framework gue. Lo mau ikutin mentor abal-abal juga terserah lo, itu duit lo gitu loh. Gue juga nggak bakal maksa kalian, tapi gue hanya cerita di mana gue membahas framework salah satunya di digital conversion juga. Jadi bukan berarti kalau misalnya gue cerita tentang digital conversion, gue ngejual kepada kalian. Ini gue cuma sharing aja. Dan satu hal yang pengen gue sampaikan kepada kalian, apapun yang kalian jual produk digitalnya, tugas kalian ialah memudahkan pekerjaan orang, mempersingkat waktu orang untuk mengerjakannya. Jangan sampai ketika lu jual produk digital itu semua isinya abal-abal. Kasian anjing orang-orang yang beli produk lu, orang-orang yang udah percaya sama lu, orang-orang yang udah ngeluarin duitnya
kepada lo nih, lo kasih produk sampah. Gue nggak pengen kalian ikut-ikutan jual produk sampah. Jualah produk yang berkualitas, jualah produk yang punya value-nya, hingga akhirnya produk digital yang kalian jual punya value dan harga yang bisa dibayar mahal. Karena dengan lo bisa menjual produk harganya mahal, effortnya juga sama kok sama produk murah. Lo tetap juga harus bikin konten, lo tetap juga harus bikin landing page, lo tetap juga harus ngiklan. Semuanya sama. Jadi buat apa lo jual produk murah-murah, ngadu-ngaduan murah? Nggak ada gunanya anjing. Dan itulah yang selalu gue bilang kepada member gue di digital conversion. Bukan masalah lu jual ngadu murah. Lu jual murah juga value-nya nggak ada, orang juga nggak bakal bayar. Semua orang juga bakal bayar kalau value-nya itu ada. Atau sesimpel itulah, ketika lu pengen beli barang, lu juga lihat value-nya lu bisa dapat apa, baru lu mau ngeluarin duit. Jadi lu harus bisa memahami customer itu seperti apa. Jangan sampai nih ketika lu ngiklan, lu itu boncos, terus habis itu lo mikir, emang nih produk digital sampah banget, nggak segurih produk fisik, ya lo nyaya tolol. Makanya jangan sampai nih ketololan lo itu dipakai, terus lo dengerin mentor-mentor yang bilang, gampang nih hasil ratusan juta, produknya cuma ratusan ribu dia jual. Jangan-jangan nih, dia ngejualin lo, dia makannya dari situ tuh. Mereka ngejualin lo ke lo produknya. Kalau gue nih, gue punya bisnis lain bos. Gue ngiklanin produk-produk yang lain juga dari di situ. Gue makannya dari situ. Dan semua ilmu yang gue bagikan di digital conversion ini semuanya juga ilmu-ilmu dari hasil terapan gue juga suka gue update ke member gue. Jadi lu gak usah heran, setiap bulan juga ada gitu yang cuan dari situ. Lu bisa bermain produk-produk framework ini sangat banyak sekali. Lu bisa lihat di luar negeri yang bisa lo aplikasikan di Indonesia juga. Jadi sebenarnya jualan produk digital itu segampang itu untuk menghasilkan 1 miliar pertama lo. Tidak ada yang susah, sangat mudah sekali. Ini semua hanya butuh repetisi, perbaiki setiap kesalahan lo, dan lo harus menyiapkan budget untuk beriklan. Semua itu bisa lo pelajari ketika lo nanti lo action. Dan kalau misalnya lo action dan hidup lo berubah dalam waktu 3 bulan, gue seneng banget sih. Harapan gue ketika lo sudah menonton video ini sampai akhir, suatu hari 3 bulan, 6 bulan, lo bisa sukses gara-gara lo menonton video ini, tolong lo tulis di kolom komentar, dan gue pengen denger bahwa ada sesuatu lo komen yang bisa bikin gue happy gara-gara konsistensi kalian untuk menghasilkan uang dari produk digital. Dan yang terakhir, harapan gue setelah lo sudah menonton 3 bidang bisnis produk digital yang bisa menghasilkan 1 miliar pertama lo, action secepat mungkin, perbaiki setiap kesalahan yang ada sampai akhirnya lo bisa menghasilkan 1 miliar pertama lo. Dan jangan lupa, tahun 2026 nggak bakal lebih baik dari tahun ini. See you, guys.